Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 2, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus bukanlah seperti kelahiran raja-raja dunia pada umumnya, yang tentu dipersiapkan dengan mewah dan spektakuler. Tidak ada yang istimewa saat kelahiran Yesus. Tidak ada penyambutan seperti penyambutan kelahiran anak-anak raja di dunia ini. Tidak ada hal yang luar biasa, tidak ada hal yang hebat, cuma disambut oleh satu keluarga miskin, yakni Yusuf dan Maria. Dan Tuhan Allah Bapa sendiri yang mempersiapkan semuanya. Allah memilih orang-orang yang dipercayainya untuk turut ambil bagian atas proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Allah memilih Maria dan Yusuf, orang biasa yang tidak dianggap oleh dunia ini sebagai orang tua dari Yesus. Allah memilih para gembala, kaum pinggiran yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi kepada mereka lah malaikat datang untuk menyampaikan kabar baik. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan setelah para gembala mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat, tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, para gembala dengan bergegas berangkat ke Betlehem. Dan betul, mereka bertemu, menyaksikan seperti yang diwartakan oleh malaikat. Maria, Yusuf, dan Yesus dalam kesederhanaan terbaring di dalam palungan. Hanya itu. Dan ketika mereka telah melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh malaikat tentang Yesus. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh para gembala kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lalu pulanglah para gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala yang mereka dengar dan yang mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Luar biasa, Tuhan memilih para gembala, orang kecil, melihat kebesaran Allah. Merekalah orang pertama yang dipercaya oleh Tuhan mendengar, melihat, dan mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Malaikat tidak menjumpai para tokoh agama, atau juga bukan menjumpai para pembesar dunia ini, tetapi kepada kaum kecil, para gembala. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan semangat baru, dengan penuh hati sukacita dan berkobar.
perjumpaan mereka dengan Yesus membawa sukacita dan semangat baru. Dan mari kita sungguh-sungguh memahami dan belajar dari para kaum gembala yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka bukan siapa-siapa, bahkan mereka bukan dianggap di dunia ini, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan dengan sungguh luar biasa. Tahukah kita bahwa kehidupan kekristenan kita bukan soal siapa kita, bukan soal apakah kita kaya, apakah kita terhormat, apakah kita orang gedongan, apakah kita orang yang populer, bukan. Tetapi ini soal apakah kita sungguh-sungguh telah berjumpa dengan Yesus dan ingin terus mengenalnya lebih dalam sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Bukan harta, bukan kedudukan yang dilihat oleh Yesus, tetapi hati kita yang selalu rindu bersekutu dengan Dia. Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Dia melihat hati kita. Tuhan tidak melihat kehebatan kita, tetapi Dia melihat ketaatan kita. Seperti para gembala yang sepenuh hati dan sepenuh jiwa ingin berjumpa dengan Yesus, mereka menunjukkan ketaatan atas apa yang telah diberitakan para malaikat kepada mereka, dan perjumpaan mereka dengan Yesus membawa sukacita dan hidup baru bagi mereka. Dan berita sukacita yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala sudah sampai kepada kita semua, dan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Dia telah lahir 2023 tahun yang lalu. Dia datang untuk menebus kita dari dosa. Dia datang mempersembahkan hidupnya supaya kita umat manusia dibebaskan dari dosa, supaya kita tidak binasa. Itulah makna Natal sesungguhnya. Itulah berita sukacita Natal sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus sungguh amat mengasihi kita orang-orang berdosa. Kasih yang paling agung, Yesus rela mati untuk menggantikan kita orang berdosa. Yesus telah melakukan bagiannya dengan sungguh maha sempurna, dengan membebaskan kita dari dosa kita. Mari kita lakukan bagian kita, muliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Jangan mau lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Dan hari ini, tanggal 25 Desember 2023, untuk sekian kalinya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Ingatlah, Yesus lahir bukan dengan kemeriahan, tetapi kelahirannya membawa sukacita kepada seluruh umat manusia. Semua kita dimerdekakan dari dosa kita supaya kita hidup. Yesus lahir di kandang domba dan dibaringkan di palungan. Penuh kesederhanaan. Sederhanakan hati kita setiap waktu, kembali putih seperti salju, dan sambutlah Yesus juru selamat kita setiap waktu. Dan bergegaslah setiap waktu untuk berjumpa dengan Yesus. Jumpai Dia dalam sukamu, jumpai Dia dalam dukamu, jumpai Dia saat sehatmu, jumpai Dia saat sakitmu. Kenali Dia lebih dekat dari setiap pengalaman hidup dan perjalanan hidup yang kita lalui setiap waktu. Dan bersukacitalah, sebab Yesus telah memerdekakan kita. Dia memberi hidup baru buat kita semua. Dia memberi kita hak istimewa yang sama untuk boleh berjumpa dengan Dia setiap waktu, untuk mengalami kasih-Nya setiap waktu. Tidak ada batasan buat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kapanpun, dimanapun, dan apapun yang sedang kita alami. Saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hanya kaum gembala yang dipilih oleh Tuhan pertama kali untuk berjumpa dengan Dia. Yesus telah datang merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Dia. Dia telah menghapuskan dosa kita, dan kita diberi anugerah untuk boleh bersekutu dengan Dia setiap waktu. Setiap waktu Tuhan menghendaki kita
datang untuk berjumpa dengannya. Dia ingin kita melekat kepadanya senantiasa. Dan mari kita puji dan muliakan Tuhan setiap waktu. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan Sang Juru Selamat kita. Mari kita renungkan dan hidupi firman-Nya setiap waktu. Berbicaralah dengan Tuhan lebih banyak, berjumpalah dengan Tuhan lebih banyak, dan biarlah hidup kita jadi alat untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.